Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di suatu masa yang jauh dari kita, Allah mengutus seorang nabi bernama Nuh. Nabi Nuh diutus kepada suatu kaum yang sudah sangat jauh dari jalan Allah. Mereka menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri, melupakan Allah, Sang Pencipta. Setiap hari, kaum Nabi Nuh melakukan perbuatan buruk, dan hati mereka penuh dengan keangkuhan serta kedurhakaan. Nabi Nuh adalah nabi keempat yang diutus setelah Nabi Adam, Nabi Syits, dan Nabi Idris. Nabi Nuh diberi tugas untuk mengajak umatnya kembali kepada Allah. Dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, Nabi Nuh berusaha mengingatkan mereka agar meninggalkan keburukan, berhenti menyembah berhala, dan menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah selama ratusan tahun, namun kaumnya tetap saja menolak. Mereka tidak mau mendengarkan, bahkan menutup telinga mereka ketika Nabi Nuh berbicara. Tak hanya itu, mereka juga mencemooh dan menertawakan Nabi Nuh. Bagi mereka, ajaran Nabi Nuh tidak masuk akal dan dianggap mengganggu kesenangan mereka. Meskipun demikian, Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Dia terus berdoa kepada Allah dan mengajak kaumnya dengan penuh kesabaran. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab yang sangat berat jika kalian terus membangkang." Namun, kaum Nabi Nuh semakin keras kepala dan tidak mau beriman. Mereka tetap tidak mau mendengarkan ajakan kebenaran. Bahkan, sebagian dari mereka mengatakan, "Wahai Nuh, jika kamu tidak berhenti, kami akan mengusirmu dari negeri ini." Perintah Allah untuk membangun bahtera. Setelah ratusan tahun berlalu, hanya sedikit sekali orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa mereka yang menolak kebenaran akan segera ditimpa azab yang dahsyat. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar. Bayangkan, membangun kapal besar di tengah padang pasir. Orang-orang mulai menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggapnya sudah gila. Mereka mengejek, "Apa yang kau lakukan, Nuh? Mengapa kamu membangun kapal di tempat yang jauh dari laut?" Hahaha. Namun, Nabi Nuh tidak memperdulikan cemoohan mereka. Beliau melanjutkan pembangunan bahtera sesuai perintah Allah, dan berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Banjir besar yang menghancurkan kaum pembangkang. Setelah bahtera selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan keluarganya, para pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahtera. Semua yang taat kepada Allah memasuki bahtera, dan mereka pun menunggu perintah selanjutnya. Kemudian, hujan deras mulai turun dari langit tanpa henti, dan air memancar dari dalam bumi. Seluruh daratan mulai terendam air yang semakin lama semakin tinggi. Banjir besar ini akhirnya menutupi seluruh wilayah. Mereka yang dulu menolak ajakan Nabi Nuh, kini mulai ketakutan. Mereka berlari, mencari tempat yang tinggi, dan mencoba menyelamatkan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Kaum yang dulu membangkang kini tenggelam dalam air yang sangat deras, termasuk anak Nabi Nuh yang bernama Kanan yang memilih tidak mengikuti ajaran ayahnya. Nabi Nuh sempat memanggil anaknya, namun Kanan menolak dan memilih untuk tetap bersama kaumnya yang durhaka. Keselamatan bagi orang-orang beriman. Bahtera Nabi Nuh pun berlayar di atas air yang menutupi bumi. Mereka yang berada di dalam bahtera, yaitu orang-orang yang beriman, selamat dari azab Allah. Banjir besar ini merupakan peringatan dari Allah bagi seluruh manusia, agar selalu ingat untuk menyembahnya dan tidak melakukan kedurhakaan. Setelah beberapa waktu, air mulai surut. Bahtera Nabi Nuh akhirnya mendarat di sebuah gunung yang disebut Jabal Judi. Orang-orang yang selamat kemudian turun dari bahtera dan memulai kehidupan baru dengan penuh keimanan kepada Allah. Mereka sadar bahwa ketaatan kepada Allah adalah jalan menuju keselamatan.